Razani Izazi. Setelah sebelumnya kita mengetahui mengenai karir sebagai seorang SEO content writer, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai pengertian konten SEO. Jadi kenapa sih SEO konten itu sangat penting? Konten masih menjadi hal yang utama yang sangat diperhitungkan untuk direkomendasikan oleh Google di halaman pertama mereka. Jadi Google Algorithm Ranking Factor sendiri adalah serangkaian kategori yang dibuat oleh Google untuk menilai apakah konten ini baik dan relevan untuk direkomendasikan ke user mereka. Mungkin teman-teman bisa membayangkan bahwa Google ini adalah sebuah perusahaan kan? Jadi tentunya sebagai sebuah perusahaan, Google ingin memberikan yang terbaik untuk user atau pelanggan mereka. Di sini pelanggan Google adalah orang yang mencari sebuah kata kunci melalui mesin pencarian mereka. Sehingga Google akan merekomendasikan konten-konten yang sesuai dengan pencarian tersebut. Untuk menilai apakah konten tersebut sesuai dan relevan untuk kebutuhan user, maka Google menggunakan beberapa ranking factor. Di antaranya adalah keywords in URL, keywords in H1, kemudian content publication, keywords di meta title, backlink, dan juga lain sebagainya. Namun dari keseluruhan ranking faktor ini, yang paling utama yaitu sebanyak 26% berupa konten yang berkualitas dan juga konsistensi sebuah website menulis konten yang sesuai dengan keywords tersebut. Selanjutnya, apa manfaat konten untuk peringkat SEO? Yang pertama, konten yang berkualitas sangat bermanfaat untuk meningkatkan CTR atau meningkatkan klik yang masuk dari website tersebut. Kemudian yang kedua, konten yang berkualitas juga dapat membantu untuk mendapatkan backlink secara natural. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa penggunaan backlink yang tidak natural atau membohongi Google itu sangat tidak disarankan. Sehingga untuk mendapatkan backlink yang natural, kita membutuhkan konten yang berkualitas. Dan selanjutnya, konten SEO juga bermanfaat untuk menargetkan kata kunci yang sesuai. Jadi ketika teman-teman menulis konten, dapat sesuai dengan kebutuhan user yang mereka cari melalui kata kunci di mesin pencarian. Dan terakhir, konten SEO juga bermanfaat untuk meningkatkan user experience. Sehingga ketika audiens masuk ke dalam website teman-teman, audiens akan menemukan konten yang mereka butuhkan. Dan kemudian audiens akan merasa terbantu dengan konten yang teman-teman tulis. Sehingga dia bisa lebih lama berada di dalam website teman-teman, bahkan hingga membeli produk yang teman-teman jual. Selanjutnya, aku akan membahas beberapa perbedaan non-SEO konten dan juga SEO konten. Untuk non-SEO konten sendiri, biasanya kontennya ini memiliki topik yang beragam, jadi tidak spesifik, sehingga websitenya terkesan tidak beraturan. Dia membahas begitu banyak konten atau begitu banyak topik sehingga tidak mempunyai spesifikasi tertentu. Dan yang kedua, tidak melakukan riset kata kunci sehingga tidak menargetkan pada user tertentu atau kata kunci tertentu. Yang ketiga, konten non-SEO biasanya tidak memerlukan struktur technical content. Jadi tidak perlu ada pemisah antar paragraf, tidak perlu ada link building, tidak perlu ada internal link atau backlink, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah SEO content. Biasanya ditandai dengan website yang membahas topik secara spesifik. Misalnya teman-teman ingin membuat website tentang tanaman, maka topik-topik yang teman-teman bahas di website tersebut semuanya berhubungan dengan tanaman. Misalnya jenis-jenis tanaman, kemudian cara menanam yang baik, cara merawat tanaman, manfaat tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian sebuah SEO konten juga membutuhkan keywords research agar teman-teman bisa menargetkan keywords yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dialami oleh user. Dan yang ketiga, sebuah SEO konten juga perlu memperhatikan struktur technical content.
Misalnya site structure, yaitu struktur kalimat dan struktur konten SEO itu sendiri. Lalu backlink dan juga internal link yang ada di dalam konten tersebut. Sebuah SEO konten juga harus memperhatikan seberapa besar ukuran foto yang ada di dalam artikel, sehingga artikel tersebut mudah diakses dan mudah di-crawl oleh Google. Berikutnya adalah contoh non-SEO konten. Contoh ini aku ambil dari sebuah blog yang membahas tentang wisata di New York. Jadi, blog ini membahas mengenai wisata apa saja yang ada di New York. Namun karena dia bukan SEO konten, dia tidak menggunakan keywords yang spesifik, sehingga judulnya pun tidak memiliki kata kunci. Judul yang ditampilkan yaitu New York yang riuh tapi terasa hangat di hati. Dari sini mungkin teman-teman belum bisa mendapatkan gambaran kira-kira apa sih yang akan dibahas di dalam konten tersebut. Kemudian konten ini juga tidak memiliki struktur konten, sehingga semua paragrafnya dijabarkan begitu saja, tidak ada pemisah. Setiap paragraf juga panjang dan tidak beraturan. Selain itu, konten ini juga tidak memiliki internal link, yaitu tidak menghubungkan konten ini dengan konten lainnya di dalam website mereka. Untuk menghindari konten yang seperti ini, teman-teman perlu memiliki riset kata kunci yang spesifik, sehingga judul yang teman-teman berikan di dalam konten juga akan relevan dengan yang teman-teman bahas di dalam konten tersebut. Selain itu, dengan adanya struktur konten, artikel yang teman-teman buat juga akan lebih mudah dibahas karena teman-teman akan membaginya ke beberapa bagian atau beberapa kategori, sehingga user juga akan menjadi lebih mudah saat membaca artikel tersebut. Konten seperti ini biasanya dibuat oleh blogger atau penulis yang tidak berafiliasi dengan bisnis tertentu. Biasanya mereka hanya ingin membagikan pengalaman mereka secara pribadi melalui website mereka atau blog mereka. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu banyak memikirkan struktur teknikal atau teknis untuk meningkatkan website mereka sehingga tampil di mesin pencarian paling pertama.